Indonesia siap sambut 150 perusahaan yang mau cabut dari Cina. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasamistha menyatakan ada 150 perusahaan yang berpotensi hengkang dari Cina. Indonesia pun dibidik ratusan perusahaan tersebut untuk pindah atau direlokasi ke Indonesia. Kami sudah mendata bahwa ada sekitar 150 perusahaan, 40 perusahaan dari Jepang, 110 perusahaan dari Amerika yang berpotensi keluar dari Cina, kata dia dalam live Facebook Rakyat Merdeka Kamis 18 Juni 2020. Hal itu diketahui berdasarkan pernyataan-pernyataan dari kedua pemimpin negara itu, yaitu Jepang dan Amerika Serikat, yang mana Jepang secara tegas memberikan stimulus untuk perusahaan-perusahaan Jepang yang keluar dari negeri tirai bambu itu. Sedangkan Presiden AS Donald Trump menurutnya baru mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mengarah pada relokasi perusahaan negara paman Sam dari Tiongkok. Menurut Agus, negara-negara ASEAN tentunya akan berlomba-lomba menangkap peluang tersebut. Untuk itu, Indonesia harus bersiap diri. Negara-negara ASEAN itu pasti mereka juga akan berlomba-lomba menggelar karpet merah bagi perusahaan-perusahaan Jepang dan Amerika untuk pindah ke negara masing-masing. Belum kita bicara soal India, belum kita bicara soal Bangladesh dan lain sebagainya tambahnya. Saat ini Indonesia juga punya insentif fiskal, semisal tax holiday, libur bayar pajak, tax allowance, diskon pajak hingga super deduction tax. Itu untuk memikat perusahaan asing yang sedang berencana melakukan relokasi. Sayangnya masih ada masalah klasik yang menghambat. Apakah itu? Urusan lahan dan persoalan di sektor ketenagakerjaan menjadi masalah klasik untuk menjaring investor masuk ke Indonesia. Sebab kedua hal tersebut dari dulu menjadi ganjalan untuk mengajak perusahaan asing membangun industri di dalam negeri. Agus Gumiwang Kartasamistha mendapat keluhan terhadap dua permasalahan tersebut langsung dari para investor luar negeri. Nah, saya menemukan dari berbagai macam pertemuan saya dengan industri-industri yang ada di luar negeri. Yang menjadi sorotan mereka adalah dua hal. Yang pertama adalah hal yang berkaitan dengan lahan, yang kedua hal yang berkaitan dengan ketenagakerjaan. Kata dia dalam live Facebook Rakyat Merdeka Kamis 18 Juni 2020. Bahkan lanjut Agus, para investor asing menyoroti dinamika yang terjadi dalam pembahasan RUU Cipta Kerja yang sedang digodok pemerintah bersama DPR. Pihak-pihak industri di luar negeri, pihak-pihak calon investor di luar negeri, mereka mengikuti pembahasan RUU Cipta Kerja ini. Ujarnya, menurutnya para investor asing menyayangkan pembahasan RUU Cipta Kerja masih tertunda hingga saat ini. Mereka memang memberi sinyal menyayangkan ketika ada delay-delay penundaan terhadap RUU Cipta Kerja ini. Kalau untuk market RUU Cipta Kerja ini sangat dibutuhkan, tambah Agus.